Bapak bisa ceritakan tentang penghargaan energi 2011 ini seperti apa? Ya, sebenarnya ini adalah satu ide yang cukup baik dari Bapak Menteri Energi kita, jadi Pak Darwin Zahedi Saleh. Coba kita pikirkan bagaimana kalau kita memberikan penghargaan energi kepada seluruh pemangku kepentingan kita. Kemudian kami ditunjuk sebagai panitia pelaksana dan melaksanakan ini semua, menjaring para peserta, kemudian membentuk dewan juri, kemudian melaksanakan penjuriannya, kemudian sampai kepada tahap akhir, yaitu menentukan beberapa pemenang dari beberapa kategori yang kita tetapkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan apresiasi kepada masyarakat luas atas jasa mereka melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan, dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan diversifikasi yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru. Adapun jenis penghargaannya adalah penghargaan energi prakarsa. Penghargaan ini diberikan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang berjasa luar biasa dan menjadi pelopor serta berkomitmen tinggi untuk aktif berpartisipasi, mengkampanyekan dan melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan diversifikasi. Penghargaan kedua yang diberikan kepada perusahaan nasional, daerah atau asing adalah penghargaan energi Pratama. Penghargaan ini diberikan kepada korporat yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen tinggi untuk aktif berpartisipasi sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan atau diversifikasi. Untuk kalangan pemerintah, penghargaan yang diberikan adalah penghargaan energi Prabawa yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah berperan aktif dalam menciptakan dan mengkampanyekan kegiatan pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan diversifikasi, sehingga ada hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien. Penghargaan energi melalui beberapa tahap, sosialisasi, pencalonan, evaluasi, seleksi, penjurian, penetapan, dan penganugerahan. Proses ini dilaksanakan secara adil, transparan, dan objektif. Untuk tahap sosialisasi, proses penjaringan dilaksanakan ke seluruh wilayah Indonesia. Informasi juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Saudara, energi adalah kebutuhan dasar rakyat. Mereka ini adalah pahlawan bangsa, mereka memberikan teladan mengembangkan energi alternatif secara swadaya. Mari gunakan energi secara bijaksana, kembangkan energi alternatif dan jangan hanya bergantung pada minyak bumi dan gas saja, ataupun batu bara. Pemerintah dan rakyat berterima kasih pada mereka, pada teladan bangsa. Mereka akan kita berikan penghargaan sebagai bentuk terima kasih. Mari kita hemat energi. Setelah ditetapkan dengan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Dewan Juri Penghargaan Energi 2011 nomor 1303-73-MEM-2011 tanggal 13 Mei 2011. Dewan Juri diketuai oleh Rahmat Gobel, Sami Hamzah sebagai Wakil Ketua, Tri Mumpuni sebagai Sekretaris yang beranggotakan Ponco Sutowo, Noke Kiroyan, Profesor Dr. Hotman Siahaan, Dr. Insinyur Iman Kareksowardoyo, Insinyur Herman Afif Kusumo, dan Riki F. Ibrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh, menerima para dewan juri untuk memberikan pengarahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2011. Kompilasi data calon, seleksi dan evaluasi administrasi dilaksanakan pada minggu pertama sampai dengan minggu keempat bulan Juni 2011.
Batas akhir pengusulan calon penerima penghargaan berakhir pada Minggu keempat bulan Juni 2011. Sidang panitia pelaksanaan bidang penghargaan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus 2011. Verifikasi lapangan dan kompilasi data dilaksanakan ke seluruh wilayah Indonesia pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus 2011. Dewan Juri melaksanakan 7 kali sidang yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai dengan 15 September 2011. Hasil penjaringan calon penerima penghargaan energi 2011 meliputi 24 provinsi dan 79 kabupaten kota. Antara lain Jawa Barat 28 calon, Jawa Timur 16 calon, Sumatera Barat 9 calon, DKI Jakarta 8 calon, Daerah Istimewa Yogyakarta 6 calon, Jawa Tengah 6 calon, Lampung 6 calon, Nusa Tenggara Barat 6 calon, Sumatera Selatan 5 calon, dan wilayah Indonesia lainnya. Total keseluruhan calon penerima yang mencalonkan mencapai 123 calon penerima penghargaan yang terdiri atas kategori prakarsa perorangan 60 calon, kategori prakarsa kelompok masyarakat 19 calon, kategori pratama 28 calon, dan kategori prabawa 16 calon. Penghargaan energi 2011 dilaksanakan pada minggu kedua bulan September 2011. Penganugerahan penerima penghargaan 2011 diserahkan secara langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedi Saleh yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011. Kita bersama-sama harus terus bekerja sama untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal dari sumber daya alam dan mineral kita. Untuk itu ukuran konkretnya adalah rakyat harus lebih sejahtera. Sejahteranya rakyat itu adalah kalau dalam ukuran yang biasa kami pakai, itu adalah lebih banyak lagi tenaga kerja produktif, sehingga tidak terlalu besar lagi subsidi BBM pada waktu-waktu mendatang. Tidak terlalu besar lagi subsidi energi pada waktu-waktu mendatang. Para penerima penghargaan energi 2011 adalah kategori prakarsa perorangan, Ujang Solihin, pelopor penggerak masyarakat dari Desa Cimaragas, Kabupaten Ciamis, telah memproduksi 4 hingga 5 ton per bulan bernilai kalori 5.000 hingga 5.500 kalori per kilogram arang briket dari sampah organik sebagai pengganti minyak tanah. Dr. Rernat Muhammad Nurhuda, pemrakarsa dan pelopor dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengembangkan 5 jenis kompor biomasa ramah lingkungan. Jayusman Hadi, sarjana SOS MAB, pemrakarsa dan penemu kincir air kaki angsa yang berasal dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Linggi dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat telah mewujudkan Desa Batang Uru menjadi terlistriki dengan membangun PLTMH dan mendirikan bengkel hidro Batang Uru berkapasitas 1.881 kW. Joni Ivan, pelopor dari Sumatera Barat, telah membangun PLTMH berkapasitas 870 kW per 3.550 kepala keluarga dan mendirikan pusat litbang mikrohidro dan bengkel ProWater. Abah Ugi Sugriana Rakasiwi, kepala adat dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang telah mengembangkan kincir air kayu berkapasitas 40 kW per 400 dan membangun PLTMH berkapasitas 80 kW per 1.100 kepala keluarga. Kategori prakarsa kelompok masyarakat, kelompok tani organik Padaliang, kelompok tani dari Kintamani, Bali, pemrakarsa pemenuhan kebutuhan pupuk organik dan gas rumah tangga secara mandiri dan membangun 53 unit reaktor biogas. Kelompok tani usaha Maju 2,
kelompok tani dari Desa Argosari Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur telah mengembangkan dan mengelola energi biogas skala rumah tangga BSRT sebanyak 259 unit, juga perintis pengembangbiakan mikroorganisme lokal MOL pembuatan kompos dan suplemen nutrisi ternak. Desa Mandiri Energi yang diprakarsai oleh 3 kelompok tani dan ternak Desa Haur Ngombong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, telah berhasil menyediakan energi biogas limbah sapi perah. Kategori Pratama, PT Medco Energi Internasional Tbk, pelopor industri di Indonesia yang memproduksi green energy ethanol dari singkong berkapasitas 190.000 liter per hari di Lampung Utara dan mengolah biogas limbah cair. UD Rekayasa, perusahaan skala menengah yang memproduksi mesin pengolah bioetanol, biodiesel, dan pupuk organik yang berkualitas tidak dipatenkan untuk dapat ditiru. PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, salah satu perusahaan yang berhasil mengembangkan BRIN sebagai pengering berbagai jenis hasil pertanian dan perkebunan di Sulawesi Utara. PT Harjon Timber, salah satu perusahaan plywood yang memprakarsai untuk pertama kali di Kalimantan Barat dalam mengembangkan limbah kayu olahan sebagai bahan bakar PLTU. Kategori Prabawa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi sebagai penggerak perubahan mewujudkan capaian tahun 2011 rasio desa berlistrik 100%, rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah 73,48%, serta Desa Mandiri Energi DME. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah provinsi yang telah mengembangkan sumber daya energi dengan meningkatkan kapasitas PLTG, PLTGU, PLTMH, PLTS, dan meningkatkan rasio desa berlistrik sebesar 85,74%. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah kabupaten yang telah membangun PLTMH dan PLTS dengan capaian tahun 2011 sebanyak 2.263 kepala keluarga pada kampung atau desa yang belum berkembang, terpencil, dan terlistriki. Pemerintah Kabupaten Sorong. Pemerintah kabupaten yang telah membangun pembangkit listrik tenaga mesin gas PLTMG berkapasitas 10 hingga 13 megawatt dan menjamin pemasokan gas oleh perusahaan daerah PT Malamoy Olom Wobok yang berdampak besar terhadap peran PLN wilayah Papua, Papua Barat.